Kali ini kita akan membahas tentang jembatan ya. Jadi mata kuliah rekayasa jembatan yang untuk kuliah pertama ini topik yang kita akan bahas yaitu tentang mengenal jembatan lebih dekat lagi ya. Apa-apa itu tentang jembatan ya. Kita tahu ada beberapa tipe atau jenis jembatan yang ada ya. Nah ini tipe jembatan ini kalau kita belajar mata kuliah jembatan kita harus tahu dulu apa-apa sebelum kita mengenal elemen-elemen atau bagian-bagian atau merencanakan bagian-bagian penting daripada jembatan. Kita tahu jembatan ada bangunan atas, ada bangunan bawah. Nah, apa-apa itu bangunan atas dan apa-apa itu bangunan bawah itu untuk setiap tipe jembatan itu berbeda, ya. Nah, untuk mata kuliah mahasiswa teknik sipil yang mengambil mata kuliah jembatan, rekayasa jembatan ini, dia harus pertama mengenal dulu tipe-tipe jembatan. Baru kemudian nanti kita mengenal gaya-gaya dan elemen-elemen yang bekerja yang ada pada masing-masing tipe jembatan. Nah, itu yang harus jadi ini tujuan mata kuliah rekayasa jembatan kuliah awal ini ya. Dan saya menggunakan referensi yang ada yaitu referensi dari Brian Brenner dan Aaron Levin Sinditran. Ini berbagai macam ya. Tentu kalau kita ini yang general aja. Kalau yang standar ya kita harus menggunakan standar yang ada di Indonesia yaitu BMS ya, Bridge Management System Indonesia yang berlaku. Itu standar perencanaan desain. Tapi untuk mengenal tipe-tipe jembatan dan bagaimana gaya-gaya itu bekerja di jembatan itu kita atau saya menggunakan referensi dari Brian Brenner, Aaron Levin, Sinditran. Ini hanya dasar ya dari ini. Oke, kita lihat. Kalau bicara jembatan itu sejarahnya ya kan kita tahu dari dulu ya itu sebagai untuk jalan penyeberang ya, jalan penyeberang. Kita lihat di gambar ada sungai di situ ya, orang mau menyeberang tentu harus ada jembatan. Jadi untuk jalan juga difungsikan di jalan ya. Kalau ada sungai, ketemu sungai maka ada jembatan atau flyover seperti yang Maumbi bypass itu, Maumbi overpass itu ada, kita lihat ada jembatan ya di situ. Kemudian ya jalan kereta api kita tahu ada pipeline satu, ada untuk penyeberangan pipa ya. Kalau ada proyek-proyek panas bumi dan lain sebagainya yang harus diletakkan di satu struktur apabila menyeberangi sungai atau misalnya katakanlah jalan ya, dia harus melayang di atas ya. Kemudian biasanya jembatan itu dibuat untuk menghubungkan satu tempat ke tempat yang lainnya ya gitu. Oke. Dan crossing river atau itu lembah-lembah yang curam ya, kita perlu jembatan. Ini dasar awalnya itu jembatan itu dibutuhkan ya. Kemudian kalau kita bicara tipe jembatan ya, kalau kita bicara tipe jembatan maka ada jembatan arch ya, itu ini seperti ini gambarnya. Kalau kita istilah dulu di kuliah kita dibilang rolak ya, model rolak ya bahasa Indonesia. Busur ya, jembatan busur. Baru teras, ini model rangka baja ya. Kita lihat yang ini itu tipe rangka baja ya. Nah, kemudian yang kedua ini cantilever, tipe seperti cantilever. Ini model jembatan ya. Dan yang ketiga adalah kabel stay ya. Kabel stay ini seperti ini ya. Kabel stay ini kita tahu seperti jembatan Soekarno. Ini yang ada di sekitar kita. Kalau rangka baja itu seperti di jembatan. Kalau di Kota Manado sendiri itu seperti di jembatan di Kampung Ternate, itu rangka baja. Ya cantilever kayaknya kita belum ada ya di Sulut sini. Kalau begitu juga busur, jembatan busur ya, arch ini belum ada. Kalau kabel stay ini kita sudah ada di
Jembatan Soekarno. Dan suspension bridge. Suspension bridge ini kita tahu ada beberapa ya, yang kemarin ada masalah ya, jembatan Kukar ya, gitu. Tuh seperti ini. Ini untuk kabel stay dan suspension bridge ini itu biasanya itu sudah jembatan-jembatan non standar, sehingga harus dibuat seperti ini. Jadi biasanya kalau jembatan standar itu sekitar 60 meter paling maksimum panjangnya ya, itu maksimum. Kalau non standar itu sudah di atas 60 atau ada juga yang kita sebut 100 meter ke atas ya. Itu. Jadi itu dia maksudnya itu bentang, itu satu bentang ya, satu bentang. Jadi kalau walaupun dia sungainya lebar sungainya 100 atau 200 meter, kemudian kita pasang pilar-pilar, bentangnya antar satu, misalnya dari satu pilar ke abutment atau pilar ke pilar itu pilar ke pilar itu apa 60 meter, maksimum 60 meter, maka itu masih masuk kategori jembatan standar ya. Kalau yang dimaksud dengan pilar ke pilar seperti ini ya, kalau saya gambar ini pilar ke pilar dari sini ke sini ya, ini pilar, dari pilar ke pilar ini kalau dia masih lebih kecil 60 yaitu masih masuk ke jembatan standar ya, ini pilar ke pilar atau abutment ke pilar kalau seperti ini ya. Kalau seperti ini biasanya ini sudah lebih, bentangnya sudah lebih dari 60 meter ya. Ini bentangnya sudah lebih 60 meter. Nah ini kita lihat ini panjang bentangnya ya, panjang bentang ini jembatan suspension bridge ini sudah lebih besar dari 60 ya. Ini sudah satu bentang itu maksudnya satu bentang. Jadi ya kalau bicara satu bentang seperti itu dia ya. Sudah lebih besar dari 60. Jadi kapan kita menggunakan kabel stay atau suspension atau bentang non standar, yaitu pada saat kita jarak antar bentang itu sudah lebih dari 60 meter. Nah, itu non standar. Sehingga kalau sudah bicara non standar maka kita tidak bisa menggunakan lagi jembatan struktur jembatan misalnya standar ya, katakan PCI girder ya, kemudian rangka baja. Walaupun rangka baja itu ada juga yang bentang di atas 60 ya, satu bentang maksudnya ya, itu ada. Jembatan Pelengkung itu ada. Kebetulan saya pernah mendesain juga seperti itu, satu bentang. Jadi bisa saja rangka baja itu untuk di atas dari 60 meter ada ya. Itu harus desain khusus. Tapi yang paling standar itu kabel stay dan suspension bridge itu, suspension bridge itu kabel stay bridge dan suspension bridge itu sudah non standar. Jadi bentang-bentangnya sudah di 60 meter. Nanti ada jembatan Lembek juga akan dibangun, itu akan ada kemungkinan suspension atau kabel stay. Ya, oke, itu tipe-tipe jembatan yang harus kita ketahui ya. Oke, jadi selanjutnya bagaimana gaya-gaya itu bisa bekerja ya, yaitu karena kita tahu di ilmu teknik sipil itu ada dua gaya yang selalu kita harus perhatikan, yaitu compression dan tension ya, dua. Nah, kita lihat kalau compression itu pushing or squeezing force, jadi dia menekan, sifatnya menekan. Kita lihat ini yang pertama ini yang gambar pertama ini yang compression ya, jadi ada gaya, jadi akibat model jembatan yang tadi yang kita buat, maka bisa saja di dalam struktur-struktur yang kita pasang itu ada terjadi gaya-gaya ya, baik kabelnya maupun pada lantai jembatan dan lain-lain ya. Jadi bisa ada terjadi ini compression, jadi kita lihat ini compression, dan ini ada model yang kedua tension ya, kita lihat. Jadi ini bisa terjadi seperti ini, bisa terjadi dua kondisi ini ya, ada compression dan ada tension ya. Nah ini yang ada ya, menurut gaya-gaya yang bekerja di satu jembatan. Tergantung dia tipe jembatan apa. Nah tentu distribusinya akan berbeda-beda jika tipe jembatan standar ataupun tidak standar, ataupun jembatan rangka baja, ataupun PCI girder, ataupun kabel stay dan suspension bridge. Ya, kemudian ini arch bridge kita lihat di stones. Jadi ini kalau kita lihat ini
strukturnya ya. Ini arcsnya, ini busurnya, ini abutmentnya, dia posisinya di sini. Biasa abutment di bawah sini. Biasa posisi abutment di bawah sini. Tapi untuk kasus ini arcs biasanya di sini. Tapi tetap karena apa ini dia gayanya pasti akan ke sini dan akan ke sana ya. Kita lihat ini dari gaya-gaya dari struktur yang ada di sini, beban-beban sini dilimpahkan ke bawah sini dan akan dipikul di bagian sini ya. Ini bisa, dia harus jaga jangan dia ada lateral force dan juga tetap dia ada vertical force ya. Ya kalau ada incline force juga ada, nggak apa-apa. Ya itu tergantung. Oke, jadi ini untuk arch bridge ya kita lihat. Nah untuk ini kira-kira kalau di demo arch bridge-nya seperti ini ya. Oke, kita lihat. Saya kecilkan dulu ini karena terlalu oke, ini harus dibesarkan. Sorry, saya ubah sedikit ya ini. Ini untuk mainnya terlalu besar. Saya kasih kecil sedikit ya, biar kelihatan ya masuk. Oke, ini arch bridge-nya ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini kalau kita demo ya, ini pada saat beban di atas bekerja ini seperti ini kira-kira strukturnya ya tadi. Seperti tadi saya balik lagi, ini contoh bagaimana pada saat ini kan beban kendaraan dari atas ini ya. Kita lihat beban kendaraan ini kan di sini nanti ada pikul, ada jalan ya di sini. Ada jalan ya. Ini ada beban kerja di sini kendaraan masuk ke dia. Nah, oke, itu kira-kira distribusi gaya, ada compression di masing-masing posisi. Maka gaya-gaya ini yang harus kita kendalikan. Pakai lewat fondasi dan lain sebagainya. Nah, ini model lain lagi arch bridge ya, model seperti yang tadi. Ini yang saya katakan tadi ini yang arch bridge ya, jembatan busur ya. Ini kira-kira kalau distribusi gayanya seperti tadi yang saya katakan ya. Oke, kalau kita lihat lagi ini model sama arch bridge juga modelnya tapi seperti ini ya. Ini seperti ini sudah ya, ini sudah kapan kita bilang pelengkung juga rangka baja. Oke, tapi itu contoh. Ini arch bridge ya, tipe-tipe arch bridge ya. Ini zaman-zaman dulu seperti ini. Jembatannya seperti ini ya. Nah, kalau kabel stay seperti ini ya. Pier, kita lihat ada pier. Ini kabel stay, ada pier, kemudian kita lihat ada kabel, kabel baja ya, kabel baja. Ini dibuat khusus ya. Ini ada lantai deckingnya atau lantai jembatannya. The support roadway ini biasanya pre-stress ya, beton-beton atau balok-balok pre-stress, ada plat-plat pre-stress itu fabrikasi semua ini. Kabel juga ini di situ. Nah, ini model kabel stay ya, kita lihat. Oke, terus nah ini kira-kira kalau saat ada beban kendaraan kan akan lewat di sini, maka bebannya akan bekerja seperti ini. Nah, ini kira-kira distribusi. Kalau saya ulangi, dikasih beban, ada gaya-gaya kendaraan, gempa dan lain sebagainya, maka distribusinya seperti ini. Ya, kalau di jembatan itu ada beban hidup, beban mati ya. Jadi beban hidup, beban mati berat struktur itu sendiri. Kemudian beban hidup ada macam-macam, ada gempa, ada angin, ada beban lalu lintas ya. Apalagi ya itu yang bekerja di struktur jembatan. Jadi kita harus paham ini ya, kita harus tahu model ini ya. Kita kira distribusi. Nah, ini gaya-gaya ini semua harus kita hitung. Karena semua gaya-gaya ini struktur yang ada baik bangunan atas maupun bangunan bawah ini harus mampu memikul gaya-gaya yang ada ini. Jangan sampai gaya-gaya ini tidak mampu dipikul oleh struktur yang kita desain, baik pilarnya ini piernya atau kita sebut dengan pilon, bisa dengan ada nama lain pier juga, pilon. Kalau kayak kabel stay itu pilon ya, yang di jembatan Soekarno dinamakan pilon, tapi itu istilah saja. Tapi intinya gaya-gaya yang bekerja di struktur itu baik bangunan atas, pilon, lantai jembatan ini, decknya, atau terus nanti dia masuk ke abutment di bawah sini nanti kan ada di sini nanti pasti ada kalau di ujung sini pasti dia namanya abutment. Di sini ada abutment, nah, di sini ada pier ya, pilar ya, ada pilar ya atau pilon lah, dibilang pilon di sini ya. Ini nama-nama dari sini yang
Di sini biasa ujung sini ada namanya abutment ya. Kalau jembatan kan begitu, ada abutment, ada pier, pilar, yang tengah ini pilar atau pier, bahasa Inggrisnya pier atau pilon ya. Kalau di cable stay istilahnya ya. Ini nama-nama yang istilah-istilah. Ini decknya, ini deck bangunan atas ini ya. Baru di bawah ini nanti ada fondasi. Di bawah dari abutment ini ada fondasi. Terserah fondasi tergantung nanti desainnya apa, fondasi jenis apa yang cocok dengan kondisi tanah. Ya, semua ini nanti ada pemeriksaan apa-apa yang dibutuhkan untuk mendesain, menganalisa gaya-gaya yang bekerja di struktur ini ya. Itu harus, itu kita nanti tapi di kuliah-kuliah berikut. Kuliah pertama ini ya kita belajar. Oke, cable stay we have you see the bridge, this bridge ya. Ini yang cable stay ya. Ini di Sakim Bridge Boston di Amerika ya, mungkin ini di MA, ini model ini. Kalau kita ya di Jembatan Soekarno lah paling dekat ya, paling dekat Jembatan Soekarno kita tahu. Oke, ini sama kabel stay juga di Tampa di Florida ya. Ini panjang sekali bentangnya, ini pasti bisa di atas 600 meter lah lebih pasti. Ini satu bentang ini dibuat ya. Tergantung struktur juga, ini ada batasan juga, tidak sembarang satu bentang. Ini kan kita lihat satu ke bentang yang lain sudah ada bentangan, sudah ada pier ya. Nah, jadi walaupun dia lebih besar dari 100 tapi dia juga ada batasan. Karena struktur ini tidak boleh terlalu panjang ya, kalau terlalu panjang berbahaya. Oke, kita lanjut. Ini juga model kabel stay ya yang kita lihat sudah dimodelkan ya. Ini pernah saya desain untuk ikut lomba seperti ini. Mau bikin di salah satu tempat di Manado tapi ya belum dilaksanakan. Suspension bridge. Nah, kalau kita bicara suspension bridge hampir sama dengan kabel stay. Nah, kita apa? Different construction method. Cuma perbedaan cara konstruksinya sama. Ini kita lihat ini different construction. Ini kabelnya kita lihat. Nah, ini decknya, ini pemasangan kabel-kabelnya seperti ini. Walaupun dia hampir sama tapi konstruksinya berbeda metodenya. Nah, ini kita lihat gaya-gaya yang bekerja kalau bandingkan dengan kabel stay tadi ya, itu perbedaannya di sini. Nah, kita lihat, oke, di sini kita ulang lagi ya. Oke, jadi kita lihat gaya-gaya yang berbeda, yang bekerja itu agak berbeda. Maka di sini harus hati-hati. Di sini ada gaya-gaya di abutment. Katakanlah ini abutment ya. Kalau kita lihat di sini abutment, kita lihat ada gaya yang arah sini yang cukup besar di abutment ya. Jadi ini kalau kita desain fondasi di bawah sini, kalau di sini kan jelas compression yang banyak, ada compression, ada juga lateral. Jadi biasanya yang paling standar itu gaya vertikal, horizontal, moment. Nah, ini yang itu kalau desain jembatan kan ada 3 gaya vertikal, horizontal, moment, yang bisa saja ada terjadi beban miring ya. Itu bisa tergantung dari strukturnya. Ini seperti ini kelihatannya dia incline ini di sini. Ya. Kalau kita lihat suspension bridge, kalau di abutment sini, posisi abutment ini gaya bebannya incline, miring ya. Incline, bebannya miring. Nah, sehingga fondasi di sini, kalau kita desain fondasi dengan kombinasi gaya-gaya ini, maka fondasinya harus tahan terhadap semua gaya-gaya ini ya. Dia harus tahan beban vertikal, horizontal, beban miring, moment. Itu kita harus desain fondasi seperti itu. Berapa besar gaya-gaya ini? Nah, itu tergantung dari berat yang ada di baik beban mati maupun beban hidup yang ada di struktur daripada tipe jembatan yang kita pilih ini. Nah, itu yang jadi pertama selalu kita harus hitung beban ya. Itu ya tadi, hitung bebannya. Nah, hitung bebannya ini yaitu harus kita tahu persis berapa besar beban yang bekerja ya, baik beban hidup maupun beban mati. Ya, nanti di kuliah-kuliah berikut kita akan belajar tentang beban-beban ini ya. Nah, beban hidup dan beban mati. Nah, ini kalau kita di Indonesia standarnya yang kita gunakan adalah BMS ya. BMS yang terbaru ada ya. Kita lihat tahun berapa yang terbaru, kita pakai ini. Bridge Management System. Ini kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Australia. Untuk struktur materialnya ini ya kita harus pakai SNI ya, ada SNI standar-standar. Nah, ini kira-kira tipe jembatan ya. Oke, nah, selanjutnya apa? Kita lihat. Nah, suspension bridge ini juga kita tahu ini contoh-contoh ya, suspension bridge.
Golden Gate Bridge, San Francisco ini ya, ini kita suspension bridge ya. Jembatan kalau di Indonesia Kukar kemarin ini ada berapa? Ada berapa ya? Nanti Lembek mungkin akan dibuat seperti ini. Bitung Lembek, jembatan Bitung Lembek dalam perencanaan. Antara dua ini atau kabel stay. Ya nggak tahu yang mana mau kerjakan ya. Oke, ini Brooklyn. Di Brooklyn ini ada suspension bridge ya. Kita lihat suspension bridge. Oke, kekuatannya seperti ini dan gaya-gaya bekerja seperti itu. Nah, ini Rangka Baja di Kampung Ternate sana, boleh lihat ya. Kita lihat dia banyak pilar ya, karena bentangnya lebih pendek. Biasanya lebih kecil dari 60. Biasanya lebih kecil dari 60 meter ya bentangnya ini. Oke, kemudian ini contohnya kalau kita di Manado ada di Kampung Ketang, bisa lihat cuma satu bentang dia. Nah, kemudian cantilever ada juga di tempat lain ada. Cantilever ya saya kira belum ada kita di sini. Mungkin ini kalau kita lihat ke Singapura. Tapi ini ya yang contoh gambar di Edinburgh di Scotland ya. Ini sudah kadang didesain lagi. Ini sudah kadang ya. Oke. Jadi itu yang menjadi kuliah pertama kita pada kesempatan ini. Jadi materi sebagai pengenalan ya. Nanti lanjut kuliah kedua kita akan bicara lebih dalam lagi dalam perencanaan jembatan. Jadi desain apa saja atau analisa apa saja yang harus dibuat untuk supaya kita bisa mendesain jembatan dengan baik dan benar ya. Nah, itu kajian-kajian itu harus